Jadi di House of Momo dapurnya itu luasnya nggak besar, hanya 2,5 kali 3 meter, dan luas tanamannya itu sisanya. Jadi total dapur dan taman itu 3 kali 6. Nah, dapur itu hanya mengoccupy 2,5 kali 3-nya saja. Halo, aku dengan Febrina, pemilik dari House of Momo, akun Instagram House of Momo, dan kali ini aku mau ngasih lihat seisi dapur, materialnya, kabinet dapurnya, dan lain-lain. Pokoknya yang paling banyak ditanya oleh teman-teman IDEA lovers semuanya. Yuk! Nah, masuk ke dapur, yang paling sering ditanya pertama-tama adalah atapnya. Atapnya ini aku terbuat dari tempered glass. Tempered glassnya itu ketebalannya 8 mm. Dia dilapisi oleh Ray-Ban. Jadi kalau ngomongin kaca mobil ada lapisannya. Nah, sama seperti itu supaya memfilter cahaya yang masuk, nggak terlalu panas. Nah, di atasnya tempered glass tadi juga aku pasang paranet supaya juga memfilter panasnya lebih lebih baik lagi gitu. Jadi kalau ada yang tanya siang-siang panas atau enggak sih, sebenarnya kalau ditanya panas itu preferensi ya. Kalau buat aku, karena dari awal House of Momo itu pengen punya dapur yang outdoor dengan atap tempered glass, jadi aku terima konsekuensi panasnya dapur House of Momo. Tapi karena sudah ada filter-filter tadi, seperti ada si Ray-Ban sama paranet, jadi panasnya menurut Mama Momo sih masih acceptable gitu. Jadi masih enjoy aja kita beraktivitas di dapur. Terlebih kita juga ada ini. Nah, ini adalah pintu geser. Bisa kita geser. Jadi kita bisa preferensi ya, bisa buka yang sebelah sini dan yang ini juga bisa dibuka. Jadi dengan adanya pintu geser ini terbuat dari aluminium dan kacanya tapi kaca biasa ya, ini bukan tempered glass, beda sama atas. Nah, ini buat sirkulasi udara masuk ke dapur House of Momo. Jadi walaupun panas, kalau udaranya lagi enak, anginnya lagi banyak, udara tetap masuk ke dapur House of Momo. Itu material dari rumah kaca atau dapur kaca di House of Momo. Nah, sekarang aku mau ngejelasin mengenai kitchennya. Ini aku bikinnya secara bertahap. Kalau yang follow House of Momo pasti tahu, antara kabinet dapur sama rumahnya mesin cuci itu nggak dibuat berbarengan. Nah, aku jelasin dulu yang kabinet dapurnya ya. Untuk kabinet dapur, ini terbuat dari cat duko. Cat duko itu lapisannya boleh di zoom ya, nih. Dia itu nggak ada lubang. Jadi dari kayu block mill asalnya, lalu dilapis oleh cat duko. Kenapa pilih cat duko? Karena dapur House of Momo itu kan outdoor, dan karena outdoor aku mikir untuk memakai material atau finishing yang memang tahan lama dari sisi kalau kena panas atau kena cahaya terik atau lembab gitu. Jadi misalnya kalau HPL ya, aku khawatirnya kalau HPL-nya kurang baik, karena HPL juga kan ada banyak yang ada yang bagus juga ya. Tapi kalau HPL-nya kurang baik dengan cuaca panas gitu atau lembab, itu mungkin akan mengelupas. Nah, itu yang aku hindarin. Jadi kenapa aku pilih cat duko. Nah, untuk bagian top table-nya aku pilih FJL, itu finger joint laminating. Itu dari kayu jati. Jadi kayu jati yang diproses sedemikian rupa, awalnya dipotong-potong dulu, lalu disambungkan, di-laminated, di proses oven. Nanti dia akan anti rayap, anti masuk air. Jadi ini harusnya cukup tahan lama. Selama ini Mama Momo nggak pernah ada nggak pernah ada kesulitan lah memakai ini atau komplain lah. So far oke-oke aja pakai FJL. Dia memang bukan anti gores ya, karena namanya kayu, pasti kayu kalau kena benda tajam pasti akan tergores. Jadi plus minus
untuk yang mau mencari pilihan alternatif top table, kayu jati dengan finishing FJL ini direkomendasikan. Nah, untuk dalamnya aku pengen ngasih lihat juga. Jadi di House of Momo dapurnya itu luasnya nggak besar, hanya 2,5 kali 3 meter, dan luas tanamannya itu sisanya. Jadi total dapur dan taman itu 3 kali 6. Nah, dapur itu hanya mengoccupy 2,5 kali 3-nya saja. Nah, ini dia. Ini kabinet dari dapurnya House of Momo. Dia itu pakai slow stopper. Jadi, hampir semuanya pakai slow stopper. Nah, kalau aku bisa buka-buka, ini itu isinya buat masak. Ini perkakas buat masak juga, blender dan lain-lain. Jadi, alat elektronik kecil. Nah, kalau yang bertanya di mana ada gas, gasnya itu di sebelahnya, dia terhubung dengan kompor. Memang sengaja ditempatkan di sini dan segala macam benda di situ. Untuk gelas ada di atasnya. Nih, ini yang namanya slow stopper ya. Nah, ini perabotan yang lebih besar lagi dari gelas, kayak botol-botol gitu. Nah, di sebelahnya itu ada rak bumbu, jadi gampang buat masak. Bisa ngambil langsung pas masak. Ini emang aku desain supaya mempermudah ketika masak. Di atasnya rak bumbu ada kabinet untuk perplastikan, jadi abis pesen-pesen makanan online itu nggak langsung dibuang, bisa bermanfaat juga buat masuk-masukin bumbu di kulkas. Sebelahnya ada juga wadah-wadah dan piring-piring. Ini jarang digunakan, biasanya piring-piring kalau lagi ada tamu aja. Kalau wadah-wadah buat masakan gitu kan. Nah, yang sebelahnya lagi itu ada tempat buat makanan. Jadi stok makanan semuanya di sini. Ini masih slow stopper, kecuali yang ini. Yang ini dia slow opener. Dia slownya pas dibuka, tapi untuk nutupnya harus pelan-pelan. Nah, kira-kira itu isinya. Kalau di bawah dia ada buat peralatan dapur. Nah, peralatan dapur ini desainnya juga ingin memudahkan. Aku bikin sendiri. Lobangnya minta dibuletin, dan ini aku beli di S Hardware ini ya, wadahnya, wadah buat toolsnya masak. Di sebelahnya isinya ada beras dan ada panci, ada wadah, ada wajan. Nah, sebelahnya lagi yaitu di bawahnya sink itu ada stok buat perdapuran. Dan ini khusus dibikin di sini untuk wadah plastik dan lain-lain. Jadi tidak berantakan terlihat di luar. Sebelahnya dari di bawahnya sink itu ada buat sendok dan lain-lain. Ini aku sengaja langsung dibuat dari block millnya biar nggak pusing, langsung terpisah-pisah, langsung terorganize. Nah, di bawahnya lagi itu ada piring-piring dan gelas-gelas yang dipakai sehari-hari gitu. Untuk keramik ini jadi backsplash keramik ini terbuat dari keramik Venus Stucco 10x10, dan ini full di belakang sampai ke atas. Untuk keramik bawah aku pakai motif tehel, ini dari keramik 60x60 cm dari Roman Keramik gitu. Untuk elektronik dapur, aku pakai yang menyesuaikan dengan tema dapurnya sendiri. Aku pakai Samsung warna abu. Terus ada kompor warna hitam dari Electrolux, dan mesin cuci ini yang elektronik besarnya gitu. Meja ini rumah dari rumah mesin cuci. Karena apa aku pakai baru belakangan, karena awalnya aku kan cuman bikin si meja top table-nya dapur aja sama ini satu set sama meja bar ini. Bukan meja bar tapi meja makan lah, tingginya hampir setinggi meja bar. Nah, ini dibuat belakangan karena ternyata mesin cuci itu nggak bisa menampung beban yang lebih berat daripada beban yang berat gitu di atasnya. Jadi aku pakai rumah mesin cuci supaya dia tidak
tidak membebani mesin cuci, jadi masih bisa naruh-naruh barang di sini gitu. Aku bikin rak supaya lebih rapih kelihatannya. Nah, ini adalah storage buat berkebun. Jadi ada macam-macam buat berkebun, terus di bawahnya ada tong sampah, dan ada juga yang nanya mesin cuci ini pembuangannya kemana? Ini dia pembuangannya. Ini ada kaitan, dan ini bisa langsung dihubungkan ke keran, dan itu ada langsung pembuangan ke air, ke tempat pembuangan. Jadi pembuangan airnya juga bisa langsung ditaruh ke situ gitu. Kalau tidak sedang digunakan, tinggal ditaruh lagi. Nah, aduh maaf. Jadi itu pembuangannya, dan ya itu kira-kira furniture yang ada di dalam House of Momo. Dan banyak yang bertanya, selain dapur ini panas atau tidak pas lagi hujan. Pas lagi hujan tampias atau enggak sih? Atau bocor atau enggak sih dengan adanya atap hujan kayak atap-atap kaca seperti ini? Karena kan atap kaca ini hanya nempel ke dinding. Jadi apakah di sela-selanya bocor atau tidak? Sebenarnya alhamdulillah tidak bocor, karena memang kanopi itu kan dibuat kalau dipasang atau diinstal dengan baik itu seharusnya memang tidak bocor ya. Jadi selama ini belum pernah ada isu bocor. Dan untuk tampias atau tidak, kalau ketika hujan memang ini pintu dua-duanya kan kita tutup, jadi sama sekali dapur ini tidak masuk air hujan. Nah, kalau di dalam teras itu banyak yang bertanyanya apakah airnya itu rembesannya kemana sih di taman. Aku mau ngasih lihat. Jadi ketika aku bikin taman dengan tinggi taman yang dengan yang rendah gitu tamannya. Jadi kalau ketika ada hujan besar, air yang menggenang itu nggak sampai ke atas, dan udah bisa diserap dengan baik dengan lewat tanahnya sendiri gitu. Dan apakah ada buangan atau tidak untuk air, itu ada di yang mesin cuci tadi. Jadi kalau misalnya dia sampai naik ke atas, kalau hujannya sangat-sangat besar, dia akan keburu juga naik dan terbuang di saluran pembuangan mesin cuci tadi. Jadi alhamdulillah selama ini belum pernah sampai naik ke dalam rumah. Nah, ketika hujan besar, kalau hujannya normal, dia nggak akan tampias ke teras ini. Tapi kalau hujannya ada angin, ya senormalnya teras biasa, pasti akan ada tampias ke teras ya. Dan aku siasati dengan adanya clay bambu ini. Ini clay bambu custom. Memang dibuat kenapa cuma sampai segini, karena ketika dapur itu kan merupakan satu kesatuan dengan ruangan lainnya. Ketika hujan nggak mungkin kita nggak ke dapur karena hujan, karena aksesnya kehujanan gitu. Jadi untuk mensiasati hal itu, aku bikin clay untuk menutup akses yang ke dapurnya ini. Jadi kalau hujan gede, pintu lipatnya ditutup sampai sini dan kita bisa ke dapur dengan aman gitu. Jadi semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ke House of Momo seputar dengan dapur dan taman. Semoga nanti juga tetap bisa menginspirasi teman-teman home dalam membuat dapurnya.